Qallu li Imran ibni Husainin yustajabu ad-du'a'u inda zikrihi. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, bi barakati Imran bin Husain istajib du'ana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anil syarri ab'idna waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, hadirin yang dimuliakan Allah. Kembali kita membahas kitab dari kitab Sittina Mas'alah. Di sini pengarang kita menjelaskan dengan redaksinya qauluhu li Imran bin Husain. Kata-kata yaitu sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Yustajabud du'a'u, disunnahkan berdoa inda zikri, ketika ia menyebut nama sahabat Nabi Imran bin Husain. Jadi ini Imran bin Husain sahabat Nabi yang istimewa. Saat hidupnya didatengin malaikat mulu. Ya, malaikat pada bermusafahah. Ya, malaikat pada berjabatan tangan sama ya Imran bin Husain. Masya Allah. Ya, itu kan istimewa. Kalau tiap hari didatengin malaikat, ya dijabatin tangan, ya musafahah. Makanya kata Imam Romli, kalau kita nyebut nama Imran bin Husain langsung kita berdoa. Itu langsung kita berdoa. Itu doanya mustajab insyaallah. Ya, jadi yustajab doa. Jadi doa diistijabah. Ya, artinya dikabulkan ketika disebut namanya. Jadi bibarokah Imran bin Husain, mudah-mudahan doa kita tadi dikabul oleh Allah. Amin. Wa kanat bawasir. Jadi Imran bin Husain ini punya penyakit bawasir, atau kata kita ambeien. Ya, jadi Imran bin Husain punya penyakitnya namanya ambeien. Wa kanatil malaikatu tusafihuhu, adalah malaikat selalu menjabatin tangan kepada yaitu Imran bin Husain. Malaikat tiap hari datang bermusafahah. Pasyakalin Nabi sallallahu alaihi wasallam min maradil basuri, lalu dia mengeluh, datang ngadu kepada Nabi ya terkait tentang sakit yaitu ambeiennya. Itu kan orang ambeien Pak, keluar darah, mau buang ya hajat, keluar darah. Itu yang dirasakan oleh ya Imran bin Husain. Tapi Imran bin Husain sabar. Nah, itulah yang menyebabkan kesabarannya pada saat dia punya penyakit ambeien, lalu malaikat-malaikat selalu datang ya bermusafahah kepada Imran bin Husain. Tapi satu saat dia pernah ngeluh, ya di ngomong gitu sama Nabi. Namanya dia seorang sahabat yang dekat sama Nabi, sehingga persoalan yang ada dalam dirinya kadang-kadang diomongin. Nah, Nabi nggak tega tuh. Pada'alahum Nabi SAW. Lalu Nabi berdoa untuk kesembuhan Imran bin Husain. Pabari aminhu bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu penyakit ya Imran bin Husain sembuh dengan sebab keberkahan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panqata'at anhul malaikatu, lalu malaikat kagak datang lagi. Tuh. Jadi ketika Nabi Muhammad berdoa untuk kesembuhan yaitu sahabatnya Imran bin Husain sembuh dengan keberkahan doanya Nabi. Ya, lalu besok harinya malaikat kagak pada datang. Ya, kagak datang lagi malaikat. Akhirnya ngadu lagi nih Imran bin Husain, pasaka zalika lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka ngadu lagi Rasulullah terkait tentang itu. Jadi dia ngadu kepada Rasulullah.
Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam imma wa imma fardi bi audil basuri. Ya, kamu mau ini atau itu. Kalau kamu mau sehat, ya itu ya memang malaikat enggak datang lagi. Tapi kalau dikembalikan lagi itu penyakit, wa musafahatil malaikati radhiyallahu anhu, nanti malaikat pada musafahah lagi kepada kamu. Tuh begitu tuh pilih. Ya, kalau sehat ya mungkin malaikat bakal datang lagi dah musafahah lagi. Tapi kalau kamu memang dalam kondisi sakit ya seperti yang tadi kamu rasakan, itu malaikat pada datang. Nah, itu hadis yang diceritakan oleh Rasulullah seperti itu. Intaha Hashim. Nah, selesai dari cerita tentang Imran bin Husain. Nah, lalu terkait dengan apa nih? Ini asbab wurud. Kalau ada orang sholat kagak mampu berdiri, maka boleh duduk. Kalau kagak mampu duduk, boleh sambil berbaring. Kalau nggak mampu sambil berbaring, boleh sambil celentang. Ini asalnya asbab wurudnya nih hadis terkait tentang sakitnya Imran bin Husain, sehingga Nabi bersabda kepada yaitu Imran bin Husain, sholli qaiman. Tuh begitu, sholli qaiman. Nah, di dalam matan komplit dulu tuh hadisnya. Sholli qaiman fa ilam tastati fa qaidan fa ilam tastati fa ala janbin fa ilam tastati fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuh begitu. Jadi Nabi bersabda kepada Imran bin Husain yang saat itu beliau lagi dalam keadaan kurang sehat, punya penyakit namanya penyakit ambeien. Ya, Nabi ya bilang kalau kamu sholat ya mampu berdiri, sholatlah sambil berdiri. Kalau kamu tidak mampu sambil berdiri karena memang kamu nggak kuat sakit, boleh sambil duduk. Kalau memang kamu nggak mampu juga duduk, silahkan sambil ya berbaring di atas lambung maksudnya. Ya, kalau kamu nggak mampu juga berbaring, baru yang terakhir mustalqiyan, celentang. Itu celentang terakhir kan. Celentang begini, Pak. Ya, kalau berbaring di atas lambungnya, lambung kanan menghadap ke arah kiblat. Itu terakhir. Ya, kenapa? Sebab Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali yang dia mampu. Itu agama itu gampang. Yassiru wala tu'assiru. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Makanya kita nggak boleh merasa jadi beban dengan menjalankan syariat agama Allah. Syariat agama Allah itu didatangkan dengan penuh toleransi dan tasamuh, toleran, gampang. Jadi nggak pernah Allah membebankan. Ya, sholat kewajiban. Kalau nggak mampu berdiri boleh sambil duduk, nggak mampu sambil duduk sambil berbaring, nggak mampu sambil berbaring sambil celentang. Dan begitu juga puasa. Kamu nggak mampu puasa karena sakit, jangan puasa. Tapi nanti wajib dikodok saat udah sehat. Tuh, jadi begitu. Makanya nggak boleh kita menjadikan beban dalam syariat agama ini sehingga kita merasa nyaman, ya. Karena memang Allah penuh memberikan keringanan-keringanan kepada ya hamba-hambanya. Nah, inilah yang dimaksud ya perintah sholat yang memang dianjurkan kepada siapa saja yang memang dalam situasi kondisi dalam keadaan sehat. Kalau enggak sehat dalam keadaan sakit, silahkan bagaimana dia mampunya, dia bisanya. Sholli qaiman, ai hala kaunika qaiman, yaitu pada saat kamu lagi berdiri. Bisa berdiri, ya udah berdiri, sebab berdiri itu hukumnya wajib. Sholat fardu ya itu wajib berdiri bagi orang yang sehat. Qauluhu fa illam tastati, kalau seandainya kamu tidak mampu, ail qiyamah, artinya kamu enggak mampu berdiri. Bi annahikaka bihi masyaqqatun, kamu menemukan masyaqqat, menemukan kesulitan.
au khaufu ziyadati maradin, atau takut ada tambahan sakitnya. Ya kata dokter, kamu jangan diri dulu, ternyata dipaksain berdiri tambah sakit. Nah itu jangan dipaksain, udah dudukannya. Ya kalau pusing ya bisa jatuh nantinya, udah nggak usah berdiri. Pakok idan, maka silakan dia duduk. Kaifa syi'ta, duduknya pun seperti kamu yang mau. Duduk itu macam-macam, sampai bersila pun boleh. Kalau saya contohin, kita lagi sholat duduk Bapak Saudara, ya itu bisa aja kita duduk begini nih, ya kita duduk begini, boleh, ya. Nah begitu. Boleh juga duduk kita mampunya begini, boleh juga. Atau kagak bisa lagi, mau begini, boleh juga. Orang sholat duduk begini boleh nggak? Boleh. Cuma yang paling bagus begini nih, yang paling bagus tuh. Ketika sama kita tasawuf awal, nah seperti ini, Allahu Akbar. Kalau nggak bisa begini, bisanya bagaimana? Oh, saya mau begini aja enaknya. Kalau begitu sakit, ya udah begini. Ya begini nggak mampu juga, mau bersila, boleh. Sholat sambil begini boleh ya? Allahu Akbar. Nanti ketika ruku nggak mampu ngapa-ngapain ya begini aja udah. Ketika sujud kita mampu langsung ya sujud begini. Nanti duduk lagi, sila lagi. Nah begitu. Boleh, boleh. Itu namanya duduk kaifa syi'ta. Ya, semampu kamu yang kamu pengen. Nah, jadi enggak dipaksakan duduknya harus begini, harus begini. Tapi memang kalau mampu bisanya seperti tasahud awal. Kalau ternyata nggak bisa, mau belonjor juga begini, belonjor begini nggak mampu. Ya, saya Ustaz sholat sambil begini, sebabnya kaki sakit kalau ditekuk. Ya udah begini, Allahu Akbar. Tuh, itu namanya agama memberikan apa? Keringanan. Baik ya, apa begitu. Jadi nggak ada istilahnya kita ninggalin sholat, karena Allah kasih kemudahan buat kita semuanya. Jadi itu yang dimaksud kaifa syi'ta. Qauluhu fa'ala janbin, kemudian di atas lambungnya. Kalau kagak mampu sambil duduk silahkan ya dia sambil berbaring, berarti di atas lambungnya. Ai fasholli ala janbin, sholat di atas lambungnya. Yang bagus lambung sebelah kanan. Nah begitu. Kalau kanannya sakit, lambung yang kiri. Nah begitu. Qauluhu ila wus'aha. Nah kemudian ada kata-kata lagi, kalau nggak mampu lagi mustalqiyan yang terakhir sambil celentang. Kalau celentang ya udah terakhir. Nah, udah nggak bisa lagi, selain celentang ngapain lagi? Udah nggak bisa. Udah isyarat ya itu sambil celentang juga. Selama masih sadar akalnya, maka silahkan di kewajiban sholat. Tapi kalau udah nggak sadar, udah ngorok aja deh. Kan ada orang sakit berhari-hari ngorok aja nggak ingat. Udah di ruang ICU, kemudian udah ngorok aja, itu nggak kewajiban. Ternyata Allah kasih panjang umur 3 hari ngorok, kembali lagi sadar, sehat lagi. Nah itu selama 3 hari kagak wajib dikodokin. Karena memang itu ya dia udah enggak sadar. Tapi selama dia sadar, dia diwajibkan sholat sebisa mungkin, semampu mungkin. Itu begitu. Kemudian ya kata-kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Illa wus'aha itu artinya aimatasa'hu qudratuha, semampu dia, fadlan minhu wa rahmatan. Ini satu anugerah dan satu rahmat dari Allah. Jadi ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayat ini menjadi satu anugerah dan rahmat dari Allah. Allah sayang sama kita. Allah sayang sama umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba kalau nggak ada ayat ini, berat kita. Makanya ada ayat itu tuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti Allah sayang kita, nggak pernah memberikan beban-beban yang tidak kita mampu dan tidak kita bisa. Tuh seperti itu. Makanya syariat
Nabi Muhammad paling gampang ya dibandingkan dengan syariat-syariat nabi-nabi yang lain. Itu syariat Nabi Muhammad paling gampang Bapak Saudara. Nah itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu satu rahmat, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya annallaha, bahwasanya Allah la yukalliful abda, tidak membebankan kepada hambanya illa ma fi wus'ihi, kecuali pada hal-hal yang dia mampunya. Makanya kita kalau diuji enggak mungkin ujian itu yang kita enggak mampu. Ujian itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Nabi Ibrahim diuji ya untuk menyembelih anaknya. Itu Allah tahu bahwa Nabi Ibrahim mampu gitu. Nabi Ibrahim bisa karena Allah udah tahu tuh kemampuan hambanya masing-masing. Nah makanya diuji suruh menyembelih anaknya. Ternyata disembelih juga anaknya. Tapi saat penyembelihan Allah gak akan membahayakan kepada hambanya. Gak mungkin orang baik ya dicelakakan, dibinasakan sama Allah. Itu pisau yang udah begitu tajamnya digorok ke leher ya Nabi Allah Ismail, kagak mempan digorok. Akhirnya sampai Allah datangkan apa? Yaitu kambing dari surga, kibas domba dari surga. Itu artinya apa? Allah tidak akan membinasakan dan mencelakakan hambanya. Itu begitu. Itu cuma ujian. Kalau benar datangnya dari Allah, yakin ya itu pasti tidak akan membawa kecelakaan dan kebinasaan. Syariat yang telah ditentukan oleh Allah itu untuk memberikan kebahagiaan dan keselamatan manusia. Itu begitu. Ingat tuh Bapak Saudara. Jadi kalau kita melakukan aturan Allah, jangan sekali-kali kita bilang wah ini bisa membahayakan. Tidak. Ya, pasti ya itu ada hikmah yang terkandung. Makanya yakinilah, jalankan segala syariat yang telah Allah tentukan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang bisa membahayakan manusia. Contohnya itu Nabi Ibrahim. Kan kalau kita lihat, masa sih ya, Allah memerintahkan kepada putranya untuk menyembelih putranya sendiri. Kalau manusia disembelih itu gimana? Ternyata itu hanya ujian. Ya, berani enggak kita melaksanakannya? Ternyata Nabi Ibrahim dengan anaknya berani laksanakan. Kalau ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata dilaksanakan. Apa? Ya, ternyata Allah ganti dengan domba. Nah ini satu contoh. Berarti kita kalau mendapatkan ujian pun itu pasti tidak ada yang bisa membahayakan dan membebankan kepada kita. Cuma setan godaannya. Ya Nabi Ibrahim pun digoda sama setan. Ibrahim, kamu mau aja, masa disuruh nyembelih putra kamu udah lama gak punya anak, sekarang punya anak disuruh sembelih. Tuh, Nabi Ismail juga begitu. Kamu jadi anak mau aja disembelih, jangan lari sono. Tuh, ibunya juga begitu. Siti Hajar digoda juga sama iblis. Makanya ada istilahnya itu kita melontar. Ya, itu artinya kita ya melontar, melemparkan batu ke siapa? Ke iblis. Tuh, makanya kalau kita lagi pergi haji tuh ada yang namanya melontar. Itu melontar itu kita ingat bahwa yang kita lemparin itu siapa? Setan, iblis. Tuh, jadi kita benar-benar lempar itu iblis. Ya, nah begitu. Ada yang bilang begini, waduh, kata iblis gua dilemparin, padahal yang lempar iblis juga, iblis sama iblis ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu yang kita lempar iblis. Emang saat itu menapaktilasi apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Itu begitu. Ya, jadi kembalinya bahwa Allah tidak akan ya membahayakan ya hambanya. Itu anugerah dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza naziru qaulihi ta'ala, dan ini perbandingannya dengan firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sama sebanding dengan firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa ma
ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Tuh begitu. Jadi Allah menginginkan kemudahan buat kamu, dan tidak sekali-kali Allah menginginkan susah, sukar. Ya, dan Allah tidak menjadikan agama itu menjadi beban buat kamu. Jadi agama bukan jadi beban, Bapak Saudara. Makanya saya sering sampaikan bahwa perintah-perintah Allah yang kita kerjakan itu bukan jadi beban buat kita, tetapi itu anugerah dan rahmat dari Allah, sehingga harus kita laksanakan dengan penuh kesenangan, bahkan jadikan sebagai kebutuhan. Contoh sholat perintah Allah, buat siapa? Buat kita. Jangan dijadikan beban sholat itu, tapi itu anugerah rahmat dari Allah. Ternyata di dalam sholat itu banyak banget manfaatnya, gitu. Sehingga nanti akhirnya jadi kebutuhan buat kita. Sholat jadi kebutuhan buat kita, sebab itu menjadi terapi obat yang paling hebat jasmani maupun rohani kita. Kita kalau sholat itu, masya Allah, jasmani rohani kita jadi sehat. Ya, dengan sholat itu mudah-mudahan kita jadi sehat. Sehat jasmani, sehat juga rohani. Hatinya sehat, ya, badannya juga sehat. Tuh begitu. Zuhur sedang panasnya, lalu tiba-tiba kita disuruh sholat di tengah-tengah panas jam 12. Ya, kita ambil air wudhu, kita sholat, terasa itu, ya Allah, kayaknya adem banget jiwa kita, tuh hati kita, badan kita juga terasa beda. Itu sholat, masya Allah. Jadi ada rahasia. Makanya Profesor Dr. Zakia Derajat pernah menuliskan, ya, itu sholat itu membuat manusia sehat. Tuh, puasa begitu juga. Puasa Allah wajibkan buat kita, ternyata itu bukan beban. Makanya kalau datang Ramadan jangan dikatakan beban, ya kagak makan lagi dan nih. Tuh, jangan. Karena di dalam ibadah puasa banyak manfaatnya, hikmahnya. Allah sayang sama manusia, makanya disuruh puasa. Setahun kalau nggak ada kewajiban puasa, ya orang jarang yang puasa. Ya, yang sunnah kan cuma anjuran bagi orang-orang tertentu aja. Makanya ada Ramadan, wajib pokoknya ente puasa. Tuh begitu. Ya ternyata dalam puasa itu sehat, sumu tasih, puasa kamu pasti kamu sehat. Tuh begitu. Dan masih banyak lagi yang lain-lain. Semua ibadah ternyata itu rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu nanti jadikan sebagai kebutuhan, ya, karena itu ya benar-benar membuat ya manusia menjadi sehat jasmaninya dan rohaninya. Tuh, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Jadi Allah tidak pernah menjadikan agama ini menjadi ya apa, beban buat kamu, menjadi berat buat kamu, menjadi masalah buat kamu. Semuanya insya Allah memberikan anugerah dan rahmat buat kamu semuanya. Wanti sobu ustiha ala anau mapul sani, bermula dinasabkannya lafaz ya usaha itu jadi mapul sani, ya liukallib, bagi lafaz liukallib wal awal nafsan. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu wus'aha dibaca nasab. Ya, jadi apa? Ada maf'ul sani. Kalau ya la yukallifu nafsan, nafsannya dibaca nasab, itu jadi maf'ul awal. Jadi ada maf'ul awal, ada maf'ul sani. Itu kalau belajar ilmu nahwu begitu. Wa huwa fil haqiqati istisnaun mufarrad. Itu kalau menurut hakikatnya istisnanya mufarrad namanya. Itu istisna nanti ada yang mufarrad, ada istisna munqati, ada istisna muttasil, ada kalamnya kalam tamanfi, ada kalamnya tamujab. Itu kalau kita belajar ilmu nahwu ya, babnya bab istisna. Begitu Bapak Saudara ya. Saya alhamdulillah yang namanya ilmu nahwu saya senang ya. Dari kecil saya senang karena memang saya dari kecil udah diajari nahwu sama orang tua saya. Ketika saya mondok itu yang pertama saya demen sama
nahu, makanya kitab-kitab nahu yang bagaimana saya beli, ya masih di pondok. Nah itu begitu, ya jadi enak, senang sama ilmu nahu itu. Ada yang bilang ilmu nahu susah, ya susah banget, padahal yang dibicarakan cuma doma, fathah, kasrah, sama sukun. Iya, nah begitu doang. Ya, kapan dibaca doma, kapan dibaca fathah, kapan dibaca kasrah, kapan dibaca sukun. Kan cuma 4 doang. Iya. Rofa, nasab, khofat, jazam. Tuh. Tapi orang banyak yang pada bingung, Pak. Ya, bingung nih bagaimana. Susah belajar nahu katanya. Ya, seperti itu. Padahal nggak susah kalau mau serius. Seperti itu ya Bapak Saudara. Jadi itu ya menjadi istisnanya mufarrad, namanya min mahzufin ay la yukallifullahu nafsan syai'an illa wus'aha. Nah itu begitu takdirnya, la yukallifu nafsan syai'an illa wus'aha. Intaha Jalalain. Nah ini diambil dari tafsir Jalalain wa Atiyah dan tafsir Imam Atiyah. Saya kira cukup kali. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau upacara nih hari ya. Nah begitu, ini hari-hari kemerdekaan ya, hari mulia ini 17 Agustus tahun 2022 kita merayakan hari kemerdekaan kita yang keberapa nih sekarang? Ke-77. Ya mudah-mudahan ya insya Allah di hari yang mulia ini kita orang Islam semua dimerdekakan juga. Paling kagak dimerdekakan dari api neraka. Nah itu ikun minan nar. Nah kita minta begitu ya, supaya kita semuanya nih pada saat dimerdekakan kita juga dimerdekakan dan dibebaskan dari sengatan api neraka jahanam. Amin ya robbal alamin. Bapak Saudara, sebelum ya kita tutup dengan pembacaan doa, saya mengucapkan banyak terima kasih atas nama ya pimpinan Pondok Pesantren atau Al Muflihun. Saya baru saja menerima yaitu infak dari jamaah Musholah Al Makmur melalui Bapak Ustadz Haji Sanwani. Ini yang saya terima ada 3.420.000 rupiah. Nah ini saya ucapkan banyak terima kasih. Saya sedang memasang kusen jendela lantai 2 ya pakai aluminium. Nah begitu, saya baru bayar DP-nya separohnya. Ya ini udah mau selesai, udah mau ditagih lagi, suruh bayar lunasin. Nah begitu. Jadi ini alhamdulillah bisa membantu. Jadi ada 3.420.000 rupiah. Terima kasih Bapak Saudara. Ya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan niat-niat Bapak dikabuli ijabah sama Allah. Kita doakan saudara-saudara kita jamaah kita yang kebetulan lagi pada kurang sehat. Mudah-mudahan dengan sebab infak sedekah ini Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya. Kemudian yang punya maksud tujuan mudah-mudahan dikabul, yang urusan-urusannya yang lagi pada susah mudah-mudahan digampangin nama Allah. Nah mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan nilai-nilai keberkahan. Rezeki yang Bapak berikan mudah-mudahan akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi ya, karena memang saya masih butuh gitu. Jadi untuk pembayaran aluminium ini sekitar 40 juta. Kemarin saya sudah kasih 20 juta. Ya, jadi masih kurang 20 juta ini alhamdulillah. Ya, sudah bisa meringankan. Nah, mudah-mudahan insyaallah ya apa-apa yang Bapak niatkan ya dikabul di hari yang istimewa tanggal 17 Agustus ini. Mari sama-sama baca Fatihah. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Istajib du'ana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.